Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah kita itu di bawah cengkeraman Dajjal pada saat era modernisasi ini? Ya, di sini tuh saya mau bahas spesifik tentang kemajuan zaman teknologi AI, bahkan berupa penyediaan informasi yang berlebih berupa kayak YouTube, Wikipedia, Instagram, bahkan semua platform itu menyediakan informasi. Nah, di sini tuh ada salah satu fitur yang mau saya bahas beneran mendetail ke arah ininya pengaruh ke psikologi usernya atau penontonnya, itu adalah unlimited scrolling atau fitur yang mana itu disesuaikan dengan algoritma penggunanya, tapi pengscrollannya itu tidak terbatas, yang mana konsep pengaruhnya tujuannya adalah membuat orang berkutat di area situ-situ saja atau topik situ-situ saja, bahkan dengan bounce rate atau membuat orang betah gitulah. Pokoknya orang tuh nggak pergi, nggak bouncing gitu. Uh, buat user experience yang jauh lebih tinggi gitu daripada hanya sekedar searching habis itu tonton gitu. Nah, di sini tuh juga apa ya? Coba Anda perhatikan di sosial media Anda, bahkan YouTube aja nih. Saya cuma tahu YouTube ya. YouTube, Anda lihat jam tonton Anda, berapa jam Anda tonton dalam sehari, itu luar biasa sekali ininya, durasinya rata-rata. Bahkan ini diakui pun oleh pengembang teknologi apapun, sosial media manapun, makanya itu diterapkan di banyak media. Nah, jadi karena tujuannya adalah retensi atau uh, buat lama orang menonton atau membuat orang terhipnotis di situ-situ saja. Nah, ini nih sama konsepnya dengan kalau yang lebih tradisional ya, bahasa Indonesia itu kayak santet gitu. Santet online. Nah, jadi santet online itu adalah uh, kita itu hanya pikiran kita disabotase atau bahkan dimanipulasi agar tetap di topik tertentu atau pada orang tertentu. Kalau misalkan dulu ada santet yang sangat terkenal Semar Mesem gitu, agar orang itu terus berpikiran ke kita. Nah, itu tuh caranya sama. Maksudnya saya di sini pun juga bukan asal berteori ya, tapi karena emang saya sendiri punya keilmuan seperti itu, kayak menyantet orang atau kayak ya agak serem tapi saya nggak gunain. Uh, terus kayak ilmu apa ya? Ya pokoknya menanamkan hal kegaiban pada seseorang. Nah, di sini metodenya kalau yang tradisionalnya itu adalah uh, finishingnya itu adalah menaruh sesuatu itu pada hal yang tak terhingga, tak terbatas atau tak berujung. Misalkan kita ambil nih rambut orang atau apa, terus dengan uh, teknik tertentu atau ini tertentu, terus kita buang ke misalnya sumur itu sebagai apanya ya, wadahnya, atau misalkan kalau di teknologi itu kayak uh, user preference atau apa namanya, algoritma kita pribadi gitu. Terus di situ tuh dimanfaatkan sifat airnya yang keluar yang tidak terbatas gitu. Nah, jadi terus ada, atau misalkan kita taruh itu ke sungai. Sungai itu ya apa, diibaratkan kalau itu terus mengalir dan tetap bersifat sesuatu yang tidak terhingga. Nah, kira-kira konsep santet itu begitu. Dan ini terjadi pada teknologi gitu. Saya bukan apa ya, banyak fenomenanya. Kalau Anda searching di Google, uh, orang yang apa namanya, kesetanan kalau nggak pakai HP, habis itu misalkan kalau nggak ada HP sehari, uh, lihat gimana ekspresinya, atau nggak ada data deh, nggak ada data aja. Nah, ini tuh sebenarnya sejenis tipu daya yang mana benar-benar diterapkan secara masif
bahkan kita juga tidak bisa apa ya, menahan itu. Nggak mungkin kita kayak bilang ke pemerintah buat personifikasinya, topiknya nggak boleh dipersonifikasi gitu. Maksudnya tetap harus lompat-lompat gitu atau apa gitu, atau semacam hal yang politis kita berharap ke pemerintah atau berharap ke eh, organisasi ini tuh, itu nggak mungkin karena itu bisa dibantah dengan itu merupakan eh, kemajuan zaman gitu. Kemajuan zaman tuh maksudnya perkembangan teknologi, ya teknologi harus begitu. Cuman di sini saya mau menjelaskan lagi, efeknya itu buat menjadikan orang depresi itu jauh lebih rentan. Makanya Gen Z, milenial ke bawah itu rentan sekali terhadap hal-hal yang seperti ini. Jadi di sini tuh saya coba buat apa ya? Sebenarnya masih merumuskan apa yang tepat untuk dilakukan terhadap fitur ini. Apakah kita harus ban itu juga? Maksudnya ban menolak itu secara penuh gitu. Sedangkan itu bagian dari part of teknologi, ya pertumbuhan teknologi lah. Nah terus uh, apakah cukup dengan kita hanya menanggulanginya atau menyikapinya saja? Nah, di sini pun juga saya juga mau apa ya? Mau memberikan sebagai seorang tukang santet juga ya, maksudnya sebagai seorang yang punya hal yang gaib dan uh, yang mengerti teknologi. Nah, jadi kalau disantet itu gimana cara kita keluar dari situ? Yaitu adalah misal nih kita disantet semar mesem nih sama orang. Nah, yang it's okay, kita kita akui oke, saya kayaknya jatuh cinta sama orang ini, cuman taruh itu dalam tujuan ya saya uh, apa namanya, mau bersama orang ini uh, karena Allah gitu. Jadi kayak ana hubika fillah gitu, ku mencintaimu karena Allah, ya itu kalau perkara cinta ya. Nah tapi kalau perkara uh, itu mampu loh mematahkan santet itu dari dalam. Nah, jadi sebenarnya itu tidak bisa dibatalkan oleh si pelaku, tapi hanya oleh penerimanya atau pendengarnya atau pembacanya sendiri yang mematahkan itu. Atau enggak, misalkan kita dalam scrolling itu kegilaan scrolling tuh, kita juga sadar nih, oh kayaknya ada yang aneh nih, ya udah bilang aja saya mau mencari ilmu yang diberkahi Allah gitu. Misalkan saya ingin menghibur diri misalkan ya, kalau kita tujuannya emang hiburan, menghibur diri agar tidak misalkan merepotkan orang lain gitu. Nah, nanti itu dari dalam terpatahkan sendiri sehingga looping yang dibuat oleh teknologi itu yang agar kita terus berkutat di sana itu bisa patah. Ya pokoknya kita sematkan terhadap hal-hal yang harus dekat sama ini ya. Kita mendekatkan diri ke Allah gitu. Kita mau mencari Allah, pengetahuan agama misalkan. Atau kita mau tercerahkan, mendapat petunjuk gitu. Jadi niatkan seperti itu, jangan kita hanya berkutat dan apa ya, di membiarkan diri terbawa arus. Nah begitulah kira-kira. Terus di sini kenapa saya angkat topik ini, karena menurut saya ini jauh lebih penting banget daripada topik apapun yang ada sekarang di YouTube, atau mau perkara Palestina atau mau perkara pilpres atau perkara ini itu, ini jauh lebih penting. Ini demi keselamatan anak-anak atau gen-gen ke milenial ke bawah, yang mana itu juga masa depan, yang mana itu juga menentukan percaturan ke dunia goib yang ada jalan sekarang tuh. Jadi kayak gini, saat banyaknya orang merasa terzolimi, biasanya anak kecil yang kita bilang bocil-bocil gitu. Kalau mereka merasa terzolimi, yang dikutuk itu apa? Alam. Ya, saya utarakan begini karena saya termasuk orang yang dekat sama alam, jadi saya mengetahui perputaran
karma, atau bahkan melihat membaca itu terlalu jelas gitu. Jadi kayak hal-hal buruk itu terlalu banyak yang ini, yang ditujukan ke langit, yang bahkan nanti akan apa ya, ya nanti kayak rudal jatuh ke kita masing-masing, semuanya banyak lah. Nah, itu tuh bukan hanya teori guys ya, cuman di sini saya peringatkan lagi, itu hanya orang berilmu yang mampu menakar itu. Cuman saya di sini mengangkat dalam takaran teknologi, dalam takaran penggunaan jam, waktu berteknologi, nampak sekali bahwa menyia-nyiakan waktu, apalagi bisa dibayangkan anak-anak itu yang mana, saya mohon maaf sekali kalau diibaratkan komputer itu beneran kayak yang masih kosong terus kita program. Nah, jangan sampai yang memprogram ini adalah arus teknologi itu sendiri, karena ada hal yang patut dipertahankan dalam setiap diri orang-orang, entah itu gennya, entah itu leluhurnya, ajarannya, hal yang benar lebih berharga untuk dipertahankan. Jadi jangan diserahkan kepada teknologi gitu. Maksud saya tuh di sini tuh lebih ke arah uh, ininya sih, perkembangan intelektual anak-anak gitu, atau misalkan etika, membangun etika, adab, dan budaya yang mulai tergerus. Saya bukan bersifat konservatif yang harus, oh kita harus balik zaman ke zaman old days gitu, nggak juga. Cuman harus ini ya, apa namanya, memberitahukan situasi sekarang yang terjadi itu seperti itu gitu. Nah, mungkin bagi yang ingin berkomentar di bawah komentar, silahkan, ada solusi atau apa silahkan. Karena gini juga, teknologi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hambat, karena bukan karena dibutuhkan, maksudnya iya dibutuhkan juga iya, tapi spesifiknya itu bukan karena itu, tak. Karena itu adalah perubahan yang mana bahkan dari zaman dinosaurus, hal yang tetap abadi gitu ya, perubahan itu. Nah, bagaimana kita menyikapi, dan kita harus tahu esensi dari perubahan itu, yang mana itu adalah untuk perkembangan peradaban zaman. Lain dari itu juga untuk apa ya, arahnya itu kita untuk mendekatkan diri ke Tuhan atau menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, ada dua arus yang di sini tuh harus kita bawa ke arus yang mendekatkan diri ke Tuhan gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Kita bukan menentukan arus, tapi kita semua sama-sama paham kalau arus tersebut emang harus diarahkan. Jadi nggak bisa dibiarkan user-user, atau terutama anak-anak kecil ya, bocil-bocil yang nanti suatu saat bakal jadi pembangun peradaban ini gitu. Nah, kira-kira sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.